pagi Kakak Susan. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir di sini untuk melakukan sharing kitab suci. Baik, pada kesempatan ini kita melakukan sharing kitab suci menggunakan metode 7 langkah. Baik, kita masuk pada langkah yang pertama, undangan. Pada hari ini kita melakukan sharing menggunakan metode 7 langkah. Mari kita mengundang Tuhan untuk hadir bersama kita lewat doa. Marilah kita awali kegiatan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena atas berkat-Mu Engkau melindungi kami dari malam tadi hingga hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan melakukan kegiatan kami. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu atas pikiran kami, agar kegiatan sharing kami pada hari ini berjalan dengan lancar. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Setelah kita melewati langkah pertama, kita memasuki langkah kedua, yaitu membaca. Saya mengambil di sini ini bacaan dari Amsal bab 3 ayat 1 sampai 8. Mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Terima kasih Kakak Susan yang telah membaca firman Tuhan. Setelah itu mari kita di langkah ketiga ini kita memandang dan dengan kagum. Setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita diajak untuk memilih kata, ungkapan, ayat atau kalimat yang menarik untuk kita, yang bisa kita merenungkan. Oke, baik. Ayat atau kalimat yang saya pilih dari bacaan ini yaitu di ayat 3 yang berbunyi, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Itu yang saya pilih dari bacaan ini. Oke, baik, terima kasih Kakak Susan. Kalau dari saya sendiri di ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Baik, setelah kita memilih ayat kata yang bisa kita renungkan, sekarang kita masuk di langkah keempat, yaitu mari pada kesempatan ini kita membiarkan Allah berbicara kepada kita dalam keheningan. Dalam keheningan ini kita hubungkan teks yang telah kita pilih dengan pengalaman hidup kita. Oke, baik, setelah kita merenungkan dan menghubungkan teks yang telah kita pilih dengan pengalaman hidup kita, sekarang kita masuk di langkah yang kelima, yaitu sharing. Pada kesempatan ini kita menyaringkan pengalaman perjumpaan antara Allah dengan pengalaman hidup yang sudah proses dalam hati yang telah kita lakukan pada saat hening tadi. Kepada Kakak Susan, saya berikan waktu. Oke, baik, mengenai pengalaman yang saya kaitkan dengan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Pengalaman yang saya mau angkat yang dimana kasih dan setia ini mengajarkan supaya saya bisa untuk dimanapun saya berada harus tetap menjalankan kasih setia kepada orang lain, sehingga ketika saya berada di tempat
di tempat atau dimanapun saya berada, akan selalu ada orang yang peduli dan yang mau membantu kita, karena kita sudah menunjukkan bagaimana kasih dan setia kita kepada orang lain. Terima kasih kakak. Oke, kalau dari saya sendiri tadi saya memilih ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari saya mengalami kegagalan atau kesulitan seringkali membuat saya merasa kehilangan arah dan keyakinan. Dalam momen-momen tersebut, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dapat menjadi landasan yang kokoh untuk mengatasi cobaan tersebut. Ini berarti mempereratkan keyakinan dan harapan pada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan petunjuk. Oke, baik, setelah kita menyeringkan pengalaman hidup kita memasuki di langkah yang keenam, itu merencanakan aksi. Pada kesempatan ini kita memasuki untuk merencanakan aksi nyata yang akan kita lakukan sebagai tanggapan atas sabda Allah. Baik, dari kakak Susan mungkin ada aksi nyata yang kakak Susan mau buat atau mau meneruskan apa yang telah kakak Susan sharing tadi dengan ayat yang telah kakak Susan pilih. Oke, baik. Mengenai aksi nyata yang mau saya buat, yaitu ketika ada teman ataupun saudara-saudari saya di sekitar saya yang membutuhkan bantuan saya ataupun hal lainnya, jadi saya harus bisa menyesuaikan, harus bisa sesuai dengan ayat atau kitab suci yang saya pilih, yaitu janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau, di mana ketika saya membantu orang lain, saya harus terapkan kasih dan setia, harus ada dalam hati saya dalam membantu orang lain. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Susan. Kalau saya sendiri, aksi yang saya mau buat yaitu harus dengan sesuai dengan ayat tadi, setiap masalah itu harus menceritakan atau berbagi dengan sesama, atau dengan menceritakan, kalau tidak dengan sesama pasti harus percaya kepada cerita kepada Tuhan. Ya, itu dari saya. Baik, setelah kita melakukan aksi nyata pada langkah ketujuh ini, pada kesempatan ini mari kita mengungkapkan doa secara spontan sesuai dengan pengalaman perjumpaan kita dengan Allah melalui sabdanya. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan yang Engkau curahkan kepada kami semua. Ya Bapa, dalam perjumpaan ini hamba memohon kepadamu, semoga dengan kasih yang Engkau curahkan kepada hamba, di mana kasih setia yang Engkau ajarkan kepada kami, selalu kami ingat agar apa yang kami lakukan dapat berguna untuk hamba dan orang lain. Ya Bapa, dengan pencurahan Roh Kudus-Mu kiranya Engkau membantu hamba supaya setiap perbuatan yang hamba lakukan dalam menolong orang lain harus dengan hati yang tulus, di mana menerapkan kasih dan setia yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Ya Bapa, di Kau kami puji Tuhan hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena atas segala berkat-Mu Engkau telah melindungi kami sehingga kami bisa melewati semua rintangan-rintangan yang Engkau berikan. Kuatkanlah kami sehingga kami bisa menjalani semua rintangan yang belum sempat kami jalani. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, terima kasih Kakak Susan yang telah menyediakan waktu untuk melakukan sharing bersama kami. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita akhiri dengan doa. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena berkat-Mu kami dapat menyelesaikan kegiatan kami sharing pada hari ini. Kiranya apa yang kami sharing pada hari ini bisa berguna bagi kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.